Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Alfat dengan NIM V1321023. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Lutfi Aulia Rahman sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Marketing Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai marketing plan dari PT Siantar Top Tbk. Profil perusahaan. PT Siantar Top Tbk (STP) merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1989. Ruang lingkup perusahaan Siantar Top terutama bergerak dalam bidang industri makan ringan, yaitu snack noodle, crackers, dan permen dengan aneka macam tersendiri. Untuk lokasi, kantor pusat Siantar Top beralamat di Jalan Tambak Sawah nomor 21-23 Waru, Sidoarjo. Poin pertama, Eksekutif Sumari. Eksekutif Sumari atau ringkasan pasar. PT Siantar Top merupakan salah satu produsen makanan ringan terbesar di Indonesia dan terus berkembang juga memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufakturing makanan ringan. Siantar Top bahkan sudah melakukan ekspansi di beberapa kawasan Asia. Visi dari perusahaan menjadi perusahaan terkemuka yang terus tumbuh dan berkembang demi kepuasan bersama. Misinya menjadi perusahaan pelopor produk-produk dengan teste spesialis, menyediakan produk yang kompetitif harganya, terjamin mutu, halal dan legalitasnya, dan juga membuka kesempatan untuk investor untuk bekerjasama. Yang keempat, untuk meningkatkan penjualan dan brand quality dari Siantar Top, salah satunya lewat inovasi produk berupa peluncuran berbagai bidang industri makanan ringan. Dan yang terbaru, Siantar Top menambah jenis produknya, yaitu memproduksi biskuit dengan berbagai varian jenis lainnya juga. Poin yang kedua, situation analysis. Situation analysis. PT Siantar Top telah berdiri sejak 12 Mei 1987 di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini telah berdiri selama 34 tahun di Indonesia, didirikan oleh Bapak Sindo Sumindo. Yang kedua, menyinggung kualitas tidak dilakukan lagi karena sudah sangat identik. Keberhasilan brand Siantar Top bertahan sampai sekarang, bisa dibilang konsisten karena terus menghadirkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, Siantar Top selalu memberikan produk-produk terbaik dari bahan yang higienis dan tentunya berkualitas. Juga terus menambah jenis varian produknya dan terus mengembangkan dan memperkuat setiap jenis produknya. Selanjutnya, market summary. Yang pertama, dengan Siantar Top yang terus meraih manisnya kesuksesan dalam menggarap pasar makanan ringan di Indonesia, Siantar Top berhasil dan mampu beradaptasi dengan karakter dari para konsumen mereka. Yang kedua, Siantar Top menghadirkan strategi pemasaran yang sangat cocok untuk mereka dan juga melakukan pendekatan di mana harus mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen. Yang ketiga, dari hal tersebut, Siantar Top juga melayani pembelian online melalui desktop aplikasi atau di platform e-commerce yang mudah diakses oleh setiap kalangan dengan tanpa mengurangi kualitas dari produk yang dijual di layanan tersebut. Selanjutnya, SWOT analysis yang terdiri dari analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan dari perusahaan. Yang pertama, menjadi salah satu produsen nomor satu untuk perusahaan makanan ringan di Indonesia. Yang kedua, PT Siantar Top salah satu perusahaan bagian dari di dunia korporasi Indonesia memanfaatkan keberadaan jumlah masyarakat Indonesia yang besar. Yang ketiga, rasa dan bahan khas menjadi ciri utama dari jargonnya. Yang keempat, produk makanan ringan yang harganya terbilang mudah dijangkau oleh masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Yang kelima, memiliki brand logo yang mudah dikenal oleh orang banyak atau masyarakat luas. Yang kedua, weakness atau kelemahan dari perusahaan. Yang pertama, target pasar tidak memiliki spesifikasi yang mungkin dapat menimbulkan pesaing dengan mudah. Yang kedua, kurangnya inovasi terhadap jenis produk makanan ringan tersebut. Yang ketiga, ketika tidak mencapai target pendapatan akan berpengaruh pada penilaian kinerja pusat pendapatan. Yang ketiga, opportunity atau peluang dari perusahaan. Yang pertama, dianggap sebagai perusahaan yang memiliki keterlibatan dalam penanggulangan kemiskinan karena modal sumber daya dan jaringan yang dimiliki. Yang kedua, mampu mendongkrak pasar penjualan ekspor. Yang ketiga, harus memiliki target menembus pasar internasional. Yang keempat, threat, ancaman dari perusahaan. Kurangnya promosi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, minimnya SDM yang ada. Yang ketiga, minimnya sarana dan prasarana perusahaan. Yang keempat, kurangnya ketegasan terhadap memberikan pelayanan. Yang kelima, punishment. Yang keenam, terhadap karyawan yang bermasalah. Selanjutnya, competition.
Pesaing yang pertama yaitu dari PT Indofood. PT Indofood adalah perusahaan terbesar dan merupakan perusahaan yang pertama kali bergerak di bidang makan ringan. Indofood merupakan kompetitor terberat bagi Siantartop karena selalu seperti diketahui bahwa Indofood selalu meluncurkan produk makanan ringan yang berkualitas tinggi dan selalu berdaya tarik tinggi bagi para konsumen. Pesaing yang kedua dari PT Tiga Pilar Sejahtera, (UTBK). Perusahaan ini sudah hadir di Indonesia sudah sangat lama dan sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang diakui oleh industri dan masyarakat yang telah diraihnya seperti TPSP, Best Corporation Transformation, dan termasuk dalam daftar 20 listing global star dari Forbes Indonesia. Pesaing yang ketiga dari PT Mayora. PT Mayora merupakan salah satu perusahaan pesaing terberat bagi Siantartop dengan produk yang sangat berkualitas. Salah satu contoh yaitu biskuit Roma, Roma Malkis, permen Kopiko, permen Kiss, dan wafer benteng. Selanjutnya produk offering. Yang pertama yaitu mie. Dengan macamnya yaitu stick, mie gemes, gemes enak, dan sugi. Yang kedua snack. Dengan macamnya Twisco, Brand Fresh 2000, Potato, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu permen. Yang macamnya yaitu Dr. Milk. Yang keempat coffee. Yang macamnya Okaimer dan Maestro. Dan yang terakhir yaitu biskuit, yang macamnya Go Potato, Go Malkis, Go Rio, Makers, dan Wafer Superman. Poin selanjutnya, distribusi produk. Yang pertama, ekspor PT Siantartop menggunakan metode distribusi bentuk ekspor langsung dan ekspor tidak langsung, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, Indomaret dan Alfamart. Contoh supermarket yang mencetak dan menjual produk-produk dari Siantartop. Yang ketiga, grosir dan swalayan yang akan menjual dan menyetok produk dari Siantartop dan melayani penjualan pembelian dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, minimarket atau toko kelontong yang ingin menjual dan menyetok produk dengan cara bekerjasama dengan PT Siantartop. Poin yang ketiga yaitu marketing strategi. Yang pertama yaitu objektif atau tujuan. Tujuan Siantartop telah berusaha untuk menetapkan dalam memenuhi dan mengevaluasi kebutuhan konsumen dan pasar dengan cara setiap tahunnya memberikan inovasi baru atau membuat produk baru untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Tujuan tahun pertama, Siantartop menargetkan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 1 juta miliar dan 953 miliar mengalami kenaikan sebesar 117 miliar atau 12,29% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tujuan tahun kedua kami adalah terus meningkatkan penjualan pendapatan, menjadi perusahaan dengan tingkat penjualan produk makanan ringan yang tinggi. Selanjutnya target market. Target sasaran utama Siantartop yaitu semua kalangan. Untuk segmen ini ditunjukkan untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Menurut Direktur Operasional Siantartop, target pertumbuhan penjualan Siantartop setiap tahunnya termasuk agresif atau meningkat. Perusahaan berkode saham SCTP di Bursa Efek Indonesia ini ingin mendaki 20-30% supaya target tak meleset. Tahun ini Siantartop juga berencana melucut penjualan ekspor hingga berkontribusi 5%. Perusahaan ini akan memperdalam pasar di 17 negara ekspor. Dan Siantartop mencoba mengulik pasar baru. Selanjutnya, positioning. Yang pertama, kami mengkomunikasikan brand positioning kami melalui statement yaitu Siantartop rasanya pasti top, dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dan menjadi daya tarik serta meyakinkan konsumen bahwa produk dari Siantartop tidak ada tandingannya. Yang kedua, Siantartop merupakan brand yang melekat pada produk makanan ringan di mana Siantartop menjadi salah satu perusahaan yang menaungi banyak merek. Dan pemasaran kami berfokus pada berbagai kemampuan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu strength, strategis. Yang pertama produk. Siantartop termasuk semua produk yang akan dijual dengan jaminan produk yang sangat dijaga kehigienisannya dan sudah terverifikasi kehalalannya. Yang kedua harga. Harga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemasaran produk makanan ringan. Mie. Mengingat persaingan yang sangat ketat dari makanan ringan lainnya, oleh karena itu PT Siantartop berupaya menetapkan harga yang lebih ekonomis dibanding harga produk dari para pesaing. Yang ketiga distribusi. Strategi distribusi kami menggunakan distribusi selektif, memasarkan produk Siantartop melalui toko-toko, supermarket terkenal, dan pengecer online atau melalui platform e-commerce, dan menciptakan iklan yang kreatif sebagai media promosi. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Dengan mengintegrasikan semua pesan di semua media kombinasi online dan offline,
agar merek Siantartop terlihat. Di antaranya penjualan melalui e-commerce, juga kerjasama dengan marketplace seperti Tokopedia dan marketplace lainnya. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama, Siantartop akan meluncurkan promosi penjualan dan berpartisipasi dalam komunikasi hubungan masyarakat untuk membangun citra perusahaan yang baik dan dengan berbagai pementing dari perusahaan. Yang kedua, Siantartop akan memulai kampanye melalui media TV, radio, media cetak, dan media sosial yang menargetkan kepada para konsumen. Kampanye ini akan menunjukkan berbagai varian macam dari produk Siantartop. Yang ketiga, untuk kampanye iklan produk ini, kami akan bekerjasama dengan selebriti atau artis di setiap media yang kami gunakan. Pada kampanye iklan ini, kami akan menampilkan gambar atau video dari para artis yang sedang mengonsumsi produk Siantartop dan memberikan informasi tentang produk dari Siantartop sendiri. Yang selanjutnya, marketing research. Yang pertama, dengan menggunakan penelitian, kami akan menggunakan fitur dan manfaat secara spesifik terhadap nilai segmen pasar target perusahaan kami. Yang kedua, kami juga akan menganalisis dan mensurvei sikap atau tanggapan dari konsumen terhadap merek dan dari produk pesaing. Riset kesadaran merek akan membantu kita dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pesan dan media dari produk kami. Yang poin yang keempat yaitu finansial atau keuangan. Kita akan menghitung total fixed cost yang terdiri dari beban pokok penjualan dan pendapatan, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban keuangan, dan pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa dengan total cost sejumlah 5.233.247.945 rupiah dan menghitung variable cost dengan pendapatan beban pajak dan beban lainnya dengan total variable cost sejumlah 174.681.554.657 rupiah. Dengan kedua total tersebut dibagi dengan 26 dengan hasil 206.997.877.124 rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung BEP unit sebagai berikut. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel. Angka seperti gambar tersebut. Jadi dengan BEP unit dengan total 161 per unit. Sedangkan untuk menghitung BEP rupiah yakni dengan rumus BEP rupiah biaya tetap dibagi margin dibagi harga per unit. Dengan margin harga jual dikurangi harga variabel. Seperti angka berikut, dengan BEP rupiah dengan totalnya yaitu 33.353.541.855 rupiah. Poin yang kelima yaitu kontrol. Kontrol dibuat untuk mencakup implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran dari perusahaan kami. Yang selanjutnya implementasi. Siantartop merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memantau kualitas dan kepuasan layanan pelanggan. Yang kedua, pengendalian kualitas pada PT Siantartop Tbk atau yang disebut dengan quality control adalah suatu pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan pada setiap tahap atau proses pembuatan makanan ringan melalui dari tahap bahan baku yang datang dari supplier sampai produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, tujuan quality control adalah mengawasi dan mengendalikan proses pembuatan makanan ringan sehingga dihasilkan produk jadi yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu struktur organisasi. Seperti gambar tersebut meliputi manajer cabang, koordinator, dan koordinator setiap bagian, juga kepala bagian dalam pemroduksian, dan juga SDC divisi di setiap produk dan gudang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.